kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan kian hari semakin menunjukkan banyaknya kejanggalan. Mulai dari pengungkapan kasus yang lama, penghilangan barang bukti, hingga drama-drama yang saat ini muncul dalam fakta persidangan. Kami menganalisis lokasi CCTV yang rekamannya tak dijadikan bukti dalam persidangan. Rekaman CCTV ini menjadi kunci untuk mengungkap kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Mari kita napak-tilas sejenak bagaimana pelaku menjalankan aksi dan kemudian kabur. Ini adalah kompleks perumahan BBD BCS di mana Novel Baswedan tinggal. Ini adalah masjid tempat Novel menjalankan sholat subuh sesaat sebelum peristiwa penyiraman air keras. Tepat dekat jembatan ini, salah satu saksi sempat melihat pelaku menuangkan air keras dari botol ke dalam cangkir. Foto bekas air keras yang terlihat di kursi beton ini diambil dari lokasi ini. Air keras dalam cangkir itu kemudian disiram di lokasi ini, di samping pohon nangka. Usai sholat subuh, Novel berjalan menuju rumahnya yang jaraknya dekat dari masjid. Baru berjalan beberapa langkah, dua orang pelaku menggunakan sepeda motor langsung menyiram Novel. Aksi itu terekam CCTV. Rekaman CCTV ini diambil dari rumah Novel. Usai menyiram, pelaku melaju sepeda motornya menjauhi lokasi kejadian. Si pelaku paham jika ia lurus, portal jalan masih tertutup. Portal itu juga dijaga oleh Satpam dan ada kamera CCTV milik Pemprov DKI Jakarta dengan resolusi besar. Ia memilih belok kiri ke Jalan Musik Raya. Di sini, pelaku sadar bahwa di ujung jalan ini portal juga tertutup. Dia lalu berbelok ke Jalan Belira 1, lurus sampai mentok, belok kiri tembus ke Jalan Belira Raya, belok kanan, dan menemui portal yang saat itu masih tertutup. Berbeda dengan portal lain, di portal ini masih ada celah di sisi kiri. Meski ada got kecil, pelaku mengangkat sepeda motornya. Pelaku kemudian belok ke Jalan Tarian Raya Timur. Dari rute ini diketahui pelaku tahu betul rute aman untuk kabur. Rute ini sepertinya tak didapat secara spontan. Orang bisa sampai tahu rute seperti ini itu tidak 1 hari 2 hari. Perlu waktu untuk bisa memilih dan menemukan rute itu. Saya warga di sini, saya tinggal di sini tahun 2011 ya. Pertama kali pulang malam di atas jam 10 malam, kan portal sudah ditutup semua. Saya kebingungan menuju ke rumah sendiri, saya kebingungan. Padahal sudah sekian bulan tinggal. Sampai 5 kalian baru mudeng, Mas. Arti itu pasti orang yang sudah mempelajari secara intensif. Apalagi sampai menemukan celah yaitu di samping portal itu terbuka, itu pasti banyak waktu untuk mempelajari. Lewat bantuan Google Street View, kita bisa mengidentifikasi rumah mana saja yang memiliki CCTV pada waktu itu. Citra foto jalanan ini diambil Google pada Januari 2017 atau 3 bulan sebelum kejadian penyerangan. Terlihat di Jalan Musik Raya, rumah ini dan ini memiliki CCTV yang mengarah ke jalan. Pada rumah ini, jumlah kamera pengintai cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 di samping 8. CCTV sebanyak ini bisa memantau pertigaan Jalan Musik Raya dan Jalan Belira 1. Kelebihan lain, meskipun gelap, jalan di lokasi relatif lebih terang, sebab ada lampu penerangan ini. Lurus terus, CCTV kembali ada di Jalan Belira Raya di rumah ini. CCTV ini bisa merekam saat pelaku lurus dan berbelok. Dan CCTV ini bisa menunjukkan pelaku sebelum melintas portal. Berbelok ke jalan besar, di Jalan Tarian Raya Timur, ada beberapa rumah yang memasang kamera pengawas mengarah ke jalan. Di rumah ini, dan ini. Untuk mengungkap pelaku, polisi mengklaim telah memeriksa CCTV dengan radius 1 km dari kediaman Novel. Dari waktu ke waktu, jumlah CCTV yang dicek selalu bertambah.
50, 100, 400. Sayangnya, klaim itu tak terbukti di lapangan. Polisi sempat datang ke rumah ini meminta rekaman, tapi ditolak si pemilik rumah karena tak ada surat tugas. Sejak saat itu, polisi tak pernah datang lagi. Di rumah ini, polisi tak pernah datang meminta rekaman CCTV. Begitu juga di rumah ini. Tim investigasi independen dari jaringan masyarakat sipil dan keluarga novel sempat meminta rekaman kepada pemilik. Namun isi rekaman sudah terhapus secara otomatis. Bergeser lebih jauh, sepanjang jalan ini, polisi sama sekali tak pernah mengambil rekaman CCTV dari warga. Pernah ada yang datang nggak Bu polisi untuk minta gitu? Enggak pernah. Polisi sih nggak ada minta sih. Nggak minta ya, nggak pernah minta ya? CCTV di kompleks saya itu ada beberapa yang bagus resolusinya, itu sengaja tidak diambil. CCTV yang dibilang ada 100 CCTV yang diambil itu CCTV dari tempat-tempat yang dijadikan alibi oleh para terduga pelaku. Ya ini kan aneh, kok investigasinya justru investigasi untuk membela terduga pelaku, bukan untuk mendalami fakta. Berbeda dengan pengungkapan kasus kriminal yang sering dirilis polisi, sejauh ini polisi belum pernah membagi data ke publik perihal rekaman CCTV yang katanya telah mereka periksa. Rekaman CCTV kejadian yang beredar di media selama ini adalah milik novel yang juga dijadikan bukti dalam persidangan. Satu-satunya rekaman CCTV diambil polisi dan dijadikan barang bukti persidangan adalah CCTV dari rumah ini. Si pemilik rumah Irwin EP Okem sempat dihadirkan dalam persidangan ke-7 pada 18 Mei lalu. Janggalnya, rekaman CCTV di rumah Irwin sama sekali tak diputar dalam persidangan. Di persidangan itu, Irwin hanya diminta maju oleh hakim untuk mengonfirmasi cuplikan gambar yang ada dalam surat dakwaan. Cuplikan gambar itu tak ditampilkan ke pengunjung sidang. Nggak pernah ditayangkan selama di persidangan itu. Irwin mengatakan rekaman ciri-ciri pelaku dan nopol kendaraan sulit terdeteksi. Klaim lain adalah soal waktu di CCTV yang tidak sesuai dengan peristiwa kejadian. Dalih Irwin di persidangan, ia mengaku salah menyetel waktu di kamera. Menurut keterangan Irwin ada yang tidak sinkron di CCTV, tapi ada kemungkinan ada kesalahan setting kalau keterangannya dia. Dari seluruh persidangan kasus novel yang ditayangkan PN Jakarta Utara di YouTube, hanya rekaman sidang ke-7 yang menampilkan Irwin inilah yang hilang. Kalau memang yang mau digali jaksa penuntut umum, misalnya CCTV itu justru nggak terlalu relevan orangnya, yang ditanya justru sangat sederhana sekali. Udah dibuka aja rekamannya, udah selesai. Nah, yang terjadi kan malah dikabulkan, CCTV tidak pernah diceritakan, tetapi ditanya orang. Jadi menurut kita itu sangat tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti itu sendiri gitu. Fakta-fakta yang hilang itu semakin menguatkan dugaan novel bahwa pengungkapan kasus ini penuh dengan rekayasa. Fokus saya bukan hanya sekedar menghukum orang, tapi proses penegakan hukum dilakukan dengan benar, dengan jujur. Tidak perlu harus membuat fakta-fakta yang ilegal di persidangan. Tidak perlu menambahkan fakta-fakta yang kemudian merubah fakta yang sebenarnya. Tapi tinggal diukur saja. Kalau memang dia pelakunya, dihukum. Kalau dia bukan pelakunya, bebaskan.